الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ولا عدوان إلا على الظالمين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jamaah Jumat sekalian. Marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkualitas lagi daripada waktu-waktu yang telah lalu. Lebih berbobot lagi takwa kita kepada Allah daripada masa-masa yang telah lewat. Jadikan takwa itu sebagai pembekalan hidup kita yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga kita, untuk mencapai kebahagiaan saudara-saudara kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa yang kita cintai ini dari dunia sampai akhirat. Inilah yang dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang pembekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan bersamalah kalian semua bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh sebelum kita. Oleh karena itu, walaupun Al-Quran bukan semata-mata kitab sejarah, akan tetapi banyak sekali Al-Quran menceritakan tentang sejarah orang-orang soleh, tentang para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 yang kita ketahui. Semuanya diceritakan oleh Allah, dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim supaya memberikan pembelajaran kepada kita meniru apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang sudah dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Entah itu Nabi Nuh, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Ibrahim, entah itu Nabi Sulaiman, bahkan Nabi kita Muhammad SAW diceritakan baik akhlaknya, ibadahnya, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya para nabi dan rasul, di dalam Al-Qur'an ada surah Maryam, di dalam Al-Qur'an ada surah Yusuf, di dalam Al-Qur'an ada surah Ibrahim, di dalam Al-Qur'an ada surah Nuh, ada surah Hud, dan masih banyak lagi surat-surat yang di dalamnya terdapat surat orang-orang yang soleh, nama orang-orang soleh yang perlu kita tiru. Kalau kita tidak menjumpai para nabi dan rasul, tentunya kita bisa mengikuti para ulama, jejak orang-orang soleh untuk bisa kita tiru pada masa sekarang dan yang akan datang. Kalau kita digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pun juga menggambarkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tetaplah kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan juga para sahabat sering dicontohkan oleh baginda Nabi supaya kita tiru. Salah satunya ada dua sahabat yang istimewa yang selalu disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sahabat Abi Dumdum. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang lain, kamu apa tidak suka, apa tidak senang mengikuti jejak sahabat kita yaitu Abi Dumdum. Siapa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat yang lain, karena sahabat ini tidak begitu populer. Sahabat Abi Dumdum adalah orang yang hatinya sangat bersih, sangat ikhlas. Setiap pagi keluar dari rumah, Abi Dumdum selalu mengangkat tangan, berdoa kepada Allah saat hendak keluar rumah. Ya Allah, hari ini aku maafkan siapa saja orang yang menyakiti hati saya. Ya Allah, doa Abi Dumdum, ya Allah, aku akan maafkan, aku akan relakan siapa saja yang menfitnahku, yang ngomongin aku, siapa saja yang mendolimi aku, semua aku ikhlaskan ya Allah. Ini selalu disebut oleh baginda Nabi, contohlah sahabat kita seperti Abi Dumdum yang hatinya bersih, selalu menjadi orang yang pemaaf. Kenapa? Karena pemaaf ini dalam fisik saja dipandang dari fisik secara lahiriah menyehatkan. Sebab kalau orang itu mempunyai rasa dendam, hatinya selalu keras, hatinya selalu ingin menang, hatinya tidak pernah menerima nasihat orang lain, selalu ada dendam di dalam hatinya, pasti secara fisik dia akan selalu kena penyakit. Karena hatinya selalu ada suhu yang panas, dan itu disetir oleh setan dan iblis. Apalagi di dalam hati kita ada nafsu, dan nafsu itu selalu merintahkan kepada yang jahat. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kita untuk selalu berbuat jahat, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsul mutmainnah. Oleh karena itu yang diperintahkan untuk masuk ke dalam surga tidak lain adalah jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mempunyai nafsul mutmainnah. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang pertama adalah sahabat Abi Dumdum. Yang kedua ada sahabat yang tidak populer di bumi tapi populer di langit. Tidak populer di bumi tapi populer di atas, yaitu di kalangan para malaikat. Tidak lain adalah sahabat Uwais Al-Qarni, sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW tapi tidak pernah menjumpai baginda Nabi karena saking jauhnya. Dan termasuk sahabat Uwais ini adalah golongan orang-orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk berkelana berjumpa dengan Nabi. Karena Uwais Al-Qarni ini bertempat tinggal di Yaman, sedangkan Nabi lahir di kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Jarak antara Yaman sampai ke Mekah maupun Madinah diperkirakan sekitar 1.500 km. Untuk itu sahabat Uwais Al-Qarni ini walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, tapi ternyata selalu disebut oleh baginda Nabi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua, sahabat yang sangat mulia, dijamin surga oleh Allah, yang doanya juga dijabah oleh Allah. Ternyata dipesan oleh baginda Nabi, wahai Umar, labbaik ya Rasulullah, suatu saat kalau kamu bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Dia orang soleh, dia adalah kekasih Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Kenapa kita belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni? Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit, walaupun tidak terkenal, tidak populer di bumi, di tengah-tengah kita. Baik ya Rasul, saya akan menemui Uwais Al-Qarni. Suatu saat aku akan minta doa darinya.
Ditunggu dengan ciri-ciri seperti yang digambarkan bahwa Uwais Al-Qarni ini mempunyai satu tanda, ada belang di salah satu wajahnya. Maka setiap ada tamu yang datang kepada Sayyidina Umar selalu diteliti. Kalau ada sedikit yang belang maka ditanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Ternyata bukan. Besok lagi ada datang lagi tamu kepada Sayyidina Umar, ditanya lagi, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Bukan lagi. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini atas izin Allah ternyata benar-benar datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar mengetahui bahwa yang datang ini adalah Uwais Al-Qarni, maka Sayyidina Umar minta kepada Uwais Al-Qarni, ya Uwais Al-Qarni, ini pesan dari Rasulullah SAW. Ketika aku berjumpa denganmu, mintakan doa kepada Allah untukku. Uwais Al-Qarni lalu menangis, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, apakah betul nama saya disebut oleh baginda Nabi? Padahal saya belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Betul wahai Uwais Al-Qarni, engkau adalah orang soleh, engkau adalah sahabat kami juga, dan mintakan doa kepada Allah untukku wahai Uwais Al-Qarni, karena ini adalah amanah dari Rasulullah SAW. Jemaah Jumat rahimahullah, kenapa Rasulullah meminta Sayyidina Umar untuk meminta doa Uwais Al-Qarni? Apa kelebihan beliau? Uwais Al-Qarni ini selalu membawakan makanan, minuman, dan menyuapi ibunya setiap hari. Dan ketika dia sedang dalam keadaan masyarakat atau fakir, dalam keadaan tidak punya, maka beliau hanya punya satu ekor kambing yang kecil, yaitu cempe. Kalau orang Jawa mengatakan, selalu dibombong setiap hari, naik gunung, turun gunung setiap hari untuk mencari makan untuk anak kambing ini. Dikatakan gila oleh orang-orang sekitar. Ini Uwais Al-Qarni kenapa tiap hari naik turun gunung, naik turun bukit, padahal dicari makanan untuk kambing sekecil itu pun bisa ditemukan di mana saja. Jemaah Jumat rahimahumullah, ternyata Uwais Al-Qarni ini melatih tenaga supaya kuat karena ibunya mempunyai hajat. Wahai Uwais Al-Qarni, kalau engkau benar-benar anak yang soleh, tuntun ibumu ini untuk melaksanakan ibadah haji. Baik ya ibu, saya akan melaksanakan insya Allah. Mudah-mudahan ibu diberikan panjang umur oleh Allah. Maka lama-kelamaan kambing ini menjadi besar, dan kemudian menjadi banyak. Kambing ini sebagian dijual. Untuk apa? Untuk membawa ibunya melaksanakan ibadah haji. Karena belum cukup mengendarai kendaraan, maka Uwais Al-Qarni ini membopong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, dan kemudian sampailah di Mekah dalam keadaan selamat, dan ibunya bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji sampai Allah memanggil beliau. Maka disebut oleh para malaikat di langit bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang soleh yang sangat-sangat dikagumi oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Ketika Sayyidina Umar minta kepada Uwais Al-Qarni supaya sering-sering bertemu, maka Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai Umar, cukup sekali saja. Ini yang pertama dan yang terakhir aku berjumpa kepadamu. Kemudian tidak lama Allah pun memanggil Uwais Al-Qarni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari dua kisah ini, jemaah Jumat rahimahullah, bisa kita ambil hikmah. Yang pertama yaitu sosok Abi Domdom yang orangnya sangat sabar, sangat pemaaf. Jadilah orang yang bisa meniru para sahabat Nabi dalam kesabaran dan pemaafnya. Insya Allah Allah akan menuntun kita selalu dalam jalan yang benar. Dan yang kedua, Uwais Al-Qarni di samping taat kepada ibunya, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau menyenangkan hati ibunya. Allah meridhoi dan juga disebut dikagumi oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Yang kemudian Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu penghuni surga Allah yang sangat-sangat menjadi prioritas utama.
Jemaah Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa meniru dari dua sahabat ini, yaitu Abi Domdom dan Uwais Al-Qarni. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Allah ridho kepada kita, amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi irhamni wa anta khairur rahimin.